Hasna Medika Malang, tenang bersama Hasna. Patah gitu. Kenapa sih kok nggih? Kenapa sih kok kadang-kadang kita itu sebenarnya itu enggak terlalu nyadar, tapi kalau berdiri kadang tuh kok kayak degek. Kalau sholat apalagi ya, kadang-kadang tuh oh, kok aku sholatnya gini ya gitu. Kok aku kadang-kadang bungkuk ya, kok apa. Nah, itu biasanya yang pertama adalah ada gangguan di postur. Postur itu dia adalah posisi manusia saat dia berdiri seperti ini disebut postur ya Bu ya. Oh, posturnya tegak, berarti tegak biasa. Posturnya bungkuk, berarti begini. Posturnya degek, berarti begini. Itu biasanya ada gangguan pada tulang belakang atau pada paha. Nah, sekarang monggo Bapak berdiri dulu, saya tunjukkan. Gimana Pak biasanya? Gini. Nah, nggak bisa lurus. Pernah nyeri punggung enggak sebelumnya? Ya. Nah, itu biasanya gangguan postur ini kalau pada usia tua disebabkan karena kompensasi dari kita saat kita merasakan nyeri gitu. Biasanya kalau misalnya dibuat bungkuk sakit, otomatis manusia akan lebih sering posisi seperti ini. Begitu ya, karena posisi seperti itu yang paling nyaman untuk menghindari sakit. Akan tetapi sebenarnya itu kompensasi. Tetapi kalau misalnya itu dibiarkan terus, pasti akan menyebabkan kaku. Kakunya itu pada otot yang di paha, karena kalau misalnya posisi degek itu berarti kita akan lebih tegak begini. Di otot yang fungsinya untuk meluruskan kaki ini ada di pantat sini, sama yang kaku biasanya di paha sini. Kalau gitu. Dibuat telentang gini, ganjel bantal itu enak. Iya, karena di sini biasanya sudah ada lordosisnya atau kurvatur pada tulang belakang ini dia sudah mulai mengalami gangguan karena adanya nyeri itu tadi. Nah, untuk mengatasi itu memang Bapak perlu stretching. Stretchingnya yang seperti tadi. Gitu. Nanti kalau misalnya kersa nanti ditunjukkan di sana bagaimana cara melakukan stretchingnya yang benar. Jadi tinggal tiduran aja supaya ini kan Bapak posisi ngedegeknya tadi coba gimana Pak? Nah, kayak gini ya. Ini tuh akan kenceng di sini tapi lemah di sini. Gitu. Jadi supaya ini tuh bisa agak ketarik, bisa agak longgar. Nah, latihannya seperti yang itu. Yang ini dan ini. Nah, kan begitu. Jadi kalau ditekuk ke depan, ini harapannya dia akan ketarik seret gitu. Nah, kalau misalnya dilakukan secara sering, rutin, itu nanti nggak kaku lagi dan nanti bisa yang ini sama ini. Satu kaki, ini namanya knee to chest. Kalau ini double knee to chest. Gitu ya. Nah, seperti itu nanti dia bisa mengurangi kekakuan pada punggung. Apalagi kalau misalnya posisinya sering seperti ini. Ini namanya posisi hiperlordosis gitu ya. Nah, biasanya hiperlordosis ini disertai dengan adanya kaku pada otot yang ada di paha. Nah, kalau misalnya kaku pada otot yang ada di paha, jadi misalnya kalau kita posisi duduk kemudian kita luruskan seperti ini. Nah, kalau misalnya tangan nggak bisa nyentuh ke telapak ke jempol kaki, itu artinya ada kaku pada otot hamstring. Nah, ini kalau misalnya kaku lama-lama bisa bikin nyeri. Kalau nyeri nanti dia kaku nanti bentuknya seperti ini. Lama-lama bungkuk, lama-lama jalannya begini, gitu nggih. Nah, untuk memperbaikinya bisa di stretching juga hamstringnya. Caranya begini. Nah, tapi ini biasanya baru bisa dikerjakan kalau nyeri di punggungnya sudah membaik. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu masih nyeri ya punggungnya, terus melakukan kayak gini nanti malah tambah sakit. Jadi makanya itu kita sesuaikan latihannya. Yang paling aman ya ini tadi. Nah ini kan sudah ada nih Pak, di bahasannya ada tapi tadi jenengan sudah menanyakan jadi sekalian. Nah yang paling aman ya ini tadi, karena dilakukan sambil tiduran, kemudian biasanya aman, nggak perlu bungkuk nemen-nemen, cuman menguatkan otot yang di sini aja. Gitu nggih? Iya. Jantung sehat, jantung sehat.